warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jogja, jumpa lagi dengan saya Galuh dan juga teman-teman di sini dalam Ngaji Sebaya. Nah, apa kabar Nurma hari ini? Udah tidur belum? Belum. Semalam tidur jam berapa? Lemes banget sih kelihatannya. Iya ya, di sini udah ada kantong matanya nggak sih Nur? Hitam banget. Hitam banget. Tidur jam berapa, Mbak? Jam 2. Ya ampun. Astagfirullah. Ngapain aja? Ya aku nggak mau ngelewatin promo tau. Mbak Galuh, kayaknya teman kita ini perlu mendengarkan salah satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan sebenarnya malam sama siang itu digunakan untuk apa aja sih? Coba Nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا Sadaqallahul azim, yang artinya, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Jadi maksudnya itu, ya kalau misalnya waktunya udah malam, waktunya istirahat, itu kita istirahat. Kalau misalnya waktunya siang, siang itu kita bekerja, kuliah, gitu kan Mbak? Iya. Ini malah siang malah tidur Kebalik sampai maghrib. Ya Oke, ampun. siap Ibu Bos. Sepertinya teman-teman saya nih pemirsa pada punya masalah tidur semua ya. Kayaknya kita perlu belajar lebih banyak ya bagaimana pola tidur yang sehat ya. Pemirsa penasaran? Tetap di Ngaji Sebaya. Baik pemirsa, masih dalam Ngaji Sebaya di TVRI Jogja bersama dengan saya Galuh dan juga teman-teman nih. Ternyata nih pemirsa, kita tadi sudah mengulik bahwa banyak sekali masalah-masalah tidur yang dialami anak muda. Tadi teman saya Nurma nih, pegangan HP mulu setiap malam, terus juga Putra juga ngegame mulu. Nah pemirsa, kita akan tengok dan kita akan tanya-tanya langsung. Saya sudah mengundang Pak Ustadz Dr. Agus Taufikur Rahman, spesialis syaraf, magister kesehatan. Kita akan tanya lebih lanjut ya pemirsa setelah ini. Nah, biar teman-teman kita nih tahu nih seperti apa pola tidur yang sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Teman-teman, ada Pak Ustadz nih. Monggo Pak Ustadz. Wah, Pak. Ini asik banget nih. Susah banget dibilangin Pak Ustadz nih. Yang namanya Nurma nih Pak Ustadz. Mainan HP mulu, nggak tahu chatting sama siapa Pak. Terus yang namanya Putra nih teman saya Pak, ngegame mulu sampai tadi nggak merhatiin saya ngomong Pak Ustadz. Berapa jam nih main gamenya? Dari belum tidur Pak ini. Iya. Tapi asik Pak mainan sosmed gitu, apalagi Instagram Pak. Iya. Jadi yang Banyak yang tadinya nge-like, Pak. ngantuk itu jadi hilang ngantuknya Pak gitu. Iya. Tapi tadi kayak nggak fokus gitu, main handphone terus dari tadi Pak Ustadz. Iya, Tuh. Nah mending kita tanya-tanya ke Pak Ustadz, ngantuk nggak sekarang? Enggak. Enggak. Sehat. Masa? Sehat? Sehat. Tapi matanya kelihatan ya Pak di itu sini jelas ya Pak itu. ya? Iya, Sebetulnya Pak. nampak fatik itu. Fatik itu Cuma apa, nggak Pak dirasakan, jadi kelihatan fisiknya itu sebetulnya sudah turun kepada posisi yang tidak fit lagi. Cuman karena tadi masih ngegame, terus Instagram masih pengen connect dengan teman-teman yang di luar, sampai lupa ngantuk. Apalagi kalau anak muda itu begitu dapat
like gitu aja ya, rasanya seperti dapat durian runtuh ya. Biasa Pak, karena kan ya mau jadi selebgram Pak, biasa. Obsesinya pengen jadi selebgram Pak. Ngomong-ngomong sudah berapa ini followernya? Oh banyak banget Pak, Bapak mau lihat. Tapi juga mentorehkan prestasi ya teman-teman ya. Nih pengen jadi selebgram, followersnya udah banyak nih Pak Ustadz. Nih juga Putra juga udah jadi juara ya kemarin e-sport ya Putra. Tapi di sisi lain Pak Ustadz, kesehatannya seperti itu. Saya kan prihatin jadi kakak nih Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Ya jadi memang ini sekarang yang agak menarik, adik-adik itu mulai bisa menjadikan sosial media, game itu untuk hal yang lebih positif. Itu kita bersyukur dari sisi itu. Tapi jangan sampai hal-hal yang kita lakukan itu dalam waktu yang lama akan merugikan kita. Salah satunya kalau kita sampai kekurangan jam tidur karena terlalu banyak main game atau bersosial media tadi. Jadi jangan sampai ketika kita saking asiknya, itu terus kita tidak sadar sebetulnya tubuh kita ini sudah membutuhkan istirahat. Bahkan kadang asupan gizi, asupan cairan sudah berkurang, tapi karena kita itu senang, gembira, terus sampai lupa itu. Sampai pada batas waktunya nanti, tubuh tidak bisa mengkompensasi lagi, maka kemudian disitulah letak awal bahwa kondisi fisik kita mulai tidak bisa terkoreksi. Oleh karena itu, apapun adanya, tubuh ini butuh istirahat. Adik-adik tahu kan, ini kalau handphone ini dipakai terus, lama-lama ngedrop baterainya. Nah, ketika orang tidur, itu seperti sedang recas baterai kita. Jadi penting tetap harus. Ada memang yang kuat main game non-stop itu 72 jam. 72 jam. Awalnya tidak ada masalah, tapi lama-lama kemudian vitalitasnya menurun sekali. Jadi yang tadinya konsentrasinya masih bagus, terus kemudian turun. Dan yang paling ditakutkan lagi adalah kalau nanti dampaknya itu kepada sistem imun kita karena istirahat yang karena pada sebagian komponen imunitas tubuh itu terbangun saat kita istirahat tidur. Diatur. Boleh main game, boleh Instagram dengan beraneka ragam kegiatan, bahkan katanya mulai bisnis online pakai Instagram ya. Apa yang dijual? Banyak Pak, ada pakaian, terus make up juga gitu loh Pak. Luar biasa. Iya Pak, jadi saya tuh mau ngelarang juga gimana ya Pak, ya mereka juga dapetin uang dari situ, belajar juga dari HP, dari internet, mau ngelarang juga gimana Pak. Iya, tapi kalau kurang tidur, ini Mbak Galuh, kalau kurang tidur, nanti kemudian kita tidak fokus, bisa jadi pesanan itu salah kirim, pesanan itu jadi tidak sesuai yang dikehendaki, maka tetap usahakan kalau umur 12 sampai 18 tahun itu ya bagusnya antara 6 kalau 12 sampai 18 itu yang bagus 7 sampai 9. 7 sampai 9 jam ya Pak Ustadz ya. Kalau sudah 18 sampai 40-an itu sampai 50 tahun cukup 6 7 jam itu sudah cukup. Tapi kalau anak-anak, kalau Mbak Galuh lihat bayi di bawah 3 bulan itu tidurnya bahkan sampai 18 jam. Sehingga isinya adalah tidur. Kalau nanti sudah umur 6 8 tahun itu cukup 10 jam. Tapi kalau sudah dewasa seperti ini, remaja seperti ini, ya usahakanlah rata-rata terbaik itu 6-7 jam itu. Coba Pak kita tanya, saya tanya dulu nih Pak. Nurma semalam tidur jam berapa? Berapa jam teman-teman nih? Nurma sama Putra? Nurma semalam itu sampai jam 2. Astaga, bangun subuh jam 5, jadi berapa jam totalnya? 2,5 jam ya? Putra berapa? Baru 1 jam belum tidur. Ya ampun, Pak Ustadz nih, parah banget nggak sih Pak Ustadz kayak gini ya Allah. Nah ini mulai ditata. Terus yang ngaturnya gini saja, tidur 7 jam itu tidak harus sekali waktu tidur 7 jam. Nah gimana polanya? Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan 7 jam itu?
Misalkan siang pas kita capek gitu ya, menjelang duhur ada kesempatan tidur sebentar, tidur. Sudah tercatat berapa. Nanti ketika menjelang asar ada waktu istirahat, boleh tidur. Terus nanti habis isya diatur, yang penting bagaimana akumulasi kita tidur itu usahakan antara 6 sampai 7 jam tadi. Sehingga fisik kita masih tetap baik. Jangan salah loh, tidur itu sesuatu yang sangat diperhatikan di dalam agama kita. Dulu ada orang, ini kalau kita lihat kisah sahabat, ada yang dia itu pengen ibadah, terus karena dia merasa sangat kurang ini. Terus dia niat pokoknya saya malam tidak akan tidur, saya mau tahajud terus. Yang seperti itu tidak direstui Rasulullah. Rasul bahkan berkata semua anggota tubuh kita itu punya hak. Mata butuh istirahat, fisik butuh istirahat. Nah, di antara istirahat yang lengkap itu adalah tidur. Bahkan saking pentingnya tidur, Rasulullah itu kan menuntunkan doa khusus untuk tidur. Apa itu Pak Ustadz? Ya, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau boleh Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ketika ada sesuatu yang Rasul saja menuntunkan secara khusus doanya, berarti sesuatu yang penting. Belakangan kita kemudian para ilmuwan menemukan memang tidur itu tidak boleh disepelekan. Pak Ustadz, Ya. kalau misalnya nih dalam kegiatan yang rutin gitu, yang berkaitan dengan fisik, terus dengan gadget juga gitu, apa akan mempengaruhi sistem syaraf dari diri kita? Oh iya, banyak yang terpengaruh. Coba yang sekarang sedang rame itu, penggunaan gadget yang berlebihan. Gadget kita itu kan mengandung sinar biru. Nah, sinar biru itu nanti lama-lama akan mempengaruhi mata kita dengan beraneka ragam proses itu. Yang itu kalau paparannya terlalu besar, terlalu banyak, takutnya akan mengganggu penglihatan sampai pada kebutaan. Terus separah itu ya, Pak tidur-tidur yang tidak tepat waktunya. Harusnya kalau pagi itu kan pas fresh-freshnya kita, sehingga kita subuh itu fresh. Tapi karena kita malamnya tidak tidur, seharusnya sesuatu yang fresh kita kemudian memulai aktivitas, jadi kita tidak fresh. Tapi karena kan kita dituntut untuk apa? Segera beraktivitas. Akhirnya kita beraktivitas di saat fisik kita harusnya fresh, jadi tidak fresh. Nah, yang kita khawatirkan kedepannya lagi mengganggu siklus sirkadian tubuh. Sebetulnya kan kalau kita buka di dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang dibaca tadi, Allah itu kan telah menjadikan siang dan malam. Yang keduanya itu kapan dipakai aktivitas, kapan dipakai untuk istirahat. Jadi monggo nanti Dek Nurma bisa ngatur, saya ini jam segini bisalah, nanti saya akan tidur jam sekian. Usahakan keduanya terpenuhi, kualitasnya. Jadi kalau kualitas tidur ini yang paling penting sebetulnya. Jadi kalau orang tidur itu ada fase-fase tidur secara kedokteran ya. Ada fase terus sampai kalau orang Jawa nyebutnya tidur sampai masuk dalam itu udah fase reming. Nah kalau kita sudah bisa melewati fase reming tidur itu biasanya badan sudah terasa sekali ini seger. Maka ada orang yang karena terlatih memanage tidurnya hanya 40 menit, itu selesai itu bangun sudah seger. Karena beliau itu tidurnya full melewati 4 fase reming tadi itu. Tapi ada orang yang tidurnya itu tidak dipersiapkan. Jadi kalau kita istilahnya gini, jadi kita sering nonton TV, terus tiba-tiba kita malah ganti ditonton TV. Nah, akhirnya tidurnya tidak fresh, tidak mulai fase itu, bangun tidak jadi seger. Maka tidur disiapkan biar bisa memasuki fase reming, sehingga walaupun waktunya mungkin tidak panjang sekali tapi bisa seger. Itu kalau kami di rumah sakit Mbak Galuh, kami punya senior yang pasiennya banyak sekali. Tapi ketika beliau sudah merasa capek, terus dia minta istirahat. Tolong ya saya tak berhenti 20 menit. Terus beliau itu tidur betul. Terus ketika bangun beliau sudah fresh kembali. Jadi kualitasnya iya, ya kualitasnya Pak Ustadz ya.
Tapi ini enggak Pak, ada kan aku kan kenapa ngegame nih kan karena susah tidur ya kan. Jadi aku mikir tuh susah tidur yaudah main game aja deh sekalian melatih gitu kan. Nah itu ada cara-cara nggak sih Pak buat saya tuh bisa gampang tidur, mudah tidur gitu? Ada. Jadi gini, kalau nanti ke pemeriksaan, kita itu ada pemeriksaan yang kita lakukan di klinik gangguan tidur. Jadi bahkan kita punya alat untuk mengukur kualitas tidur kita ini. Nanti kemudian kita di assessment gangguan tidurnya ini faktor biologis atau faktor non biologis. Artinya faktor struktural atau hanya faktor psikis saja. Kalau faktor struktural nanti kemudian ada pendekatan dengan farmasi tertentu sehingga karena itu dari biologis ya berarti tapi kalau faktornya karena faktor psikologis tentunya kita lakukan pendekatan penyelesaian dari problem psikologis. Kalau adik-adik ini kan tidak seperti kami. Kalau kami ini gangguan tidur karena target besok harus membayar cicilan bank. Nah itu gangguan tidur. Kalau adik-adik kan belum punya utang gitu. Nah, Pak Ustadz, tapi masalahnya gini sih yang namanya anak muda nih Pak Ustadz. Kadang kita mut-mutan. Ada tipe orang yang lebih semangat kalau ngerjain pagi-pagi. Ada betul. Mungkin kayak Putra sama Nurma. Lebih suka ngerjain sesuatu tuh malam. Sehingga mereka mengganti yang jam tidur malam itu pagi-paginya gimana tuh Pak Ustadz? Nah jadi kalau para ahli yang mempelajari khusus gangguan tidur, boleh kita sekali waktu kekurangan waktu tidur, tapi harus ada jadwal untuk menukarnya. Jadi contoh nih, misalkan besok saya itu ujian dan ini agak berat. Kalau saya sampai tidur, ini saya kehilangan waktu untuk mempersiapkan. Boleh dicatat, oh dalam 2 hari ini saya tidurnya kurang 3 jam, maka di hari keberapa harus segera dipersiapkan untuk menukar itu. Kalau hanya sehari, 2 hari, 3 hari, itu tubuh masih bisa mengkompensasi. Tapi kalau itu nanti jadi ritme, mengganggu siklus sirkadian, itu yang bermasalah. Ingat loh adik-adik semua, kondisi kita di atas 45 tahun nanti, jadi kondisi seseorang itu di atas 45, di atas 50 tahun itu sangat ditentukan apa yang terjadi ketika remaja. Nah itulah kalau adik-adik sering lihat, ini umurnya sama, tapi yang satu kok kelihatan lebih kakek-kakek gitu. Sementara yang satu masih kelihatan seger. Atau pengen muda seperti kakek. Berarti kalau kayak aku mempengaruhi nanti di masa tua dong kalau sering main game gini kurang tidur. Karena jadi kalau istilahnya anak muda apa? Jangan dihambur-hamburkan bekal sehat sekarang sehingga nanti kita jadi punya utang sehat itu. Katanya kan sehat itu investasi ya Pak Ustadz ya. Nah artinya Pak Ustadz nih Putra sama Nurma punya utang tidur ya sepertinya ya setelah ini. Ini beberapa hari ini punya beberapa hari ini. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Nurma, Putra, Pak Ustadz. Untuk Anda pemirsa tetap dalam Ngaji Sebaya TVRI Jogja. Baik pemirsa, masih dalam Ngaji Sebaya di TVRI Jogja. Kita masih bersama dengan narasumber kami, Bapak Dr. Agus Taufik Rohman, spesialis syaraf, magister kesehatan. Kita tadi udah tanya banyak nih ya pemirsa tentang bagaimana tidur. Kita udah tahu bahwa teman-teman kita nih, kita perlu mengatur tidur kita ya Nurma ya. Tadi katanya Nurma mau bisik-bisik nih, mau tanya apa sih? Saya mau nanya. Ayo Mbak Nurma, ayo. Apakah tidur itu bisa dinilai sebagai ibadah, Ustadz? Oh ya. Kalau pertanyaannya ini apakah tidur sebagai ibadah? Yes, melakukan seluruh amal soleh yang diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah bagian dari ibadah. Karena Al-Quran menyebut, memerintahkan kita bahwa Allah telah membagi waktu siang malam dan diantara untuk tidur, untuk istirahat. Terlebih Rasul menuntunkan doa khusus untuk tidur. Maka kalau mau tidur kita itu harus diniati betul, ini bagian dari amal soleh. Seluruh amal soleh yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah ibadah, termasuk tidur. Jadi kalau kita mau tidur, Rasul itu mengajarkan persiapkan betul. Rasul mengajarkan kalau bisa berwudu, terus kemudian berdoa, jangan lupa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atau ada adik-adik yang suka dengan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah kemudian di situ segeralah
tidur dengan persiapan tidur yang bagus seperti itu, harapannya proses tidur yang fisiologis tadi terdapat. Terus nanti ketika bangun jangan lupa berdoa lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi kita bersyukur setelah kita dibangunkan lagi dari kematian yang pendek tadi. Kan kalau seniman tuh menyebut tidur adalah kematian pendek, karena saat tidur kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi sekali lagi, saat tidur itulah terjadi proses di tubuh kita yang membawa tubuh kita ini semakin sehat. Di samping recas, ada proses perbaikan sistem imun, dan kalau di masa pertumbuhan, pembangunan sel tulang itu juga terjadi pada saat adik-adik sedang tidur. Jadi oleh karena itu, tidurlah dengan baik, kita dapat hikmah sehatnya, dan karena kita tadi tidurnya diniati dengan benar, maka kita bagian dari ibadah. Maka usahakan kalau tidur jangan terus di depan laptop, nggak sengaja tidur gitu ya, jangan gitu. Tapi betul-betul saya niat tidur, ini penting bagi saya dan ini amal soleh untuk kita. Tapi kalau tidur seperti itu tuh, aku tuh sering banget Pak. Jadi kalau tidur nih sering terganggu gitu. Kadang tidur nih berapa menit, kadang tiba-tiba kayak mimpi jatuh tup gitu loh Pak. Gitu. Terus nggak tenang gitu tidurnya. Itu gara-gara kenapa Pak? Nah, saya juga pernah mengalami seperti itu. Dan banyak yang punya pengalaman seperti itu. Kalau yang kami terima dan kemudian saya amalkan, ya sebelum tidur saya berusaha untuk ngaji dulu. Saya perbaiki lagi, saya wudhu dulu, terus kami doa betul. Atau yang sering kadangkala, kenapa itu sampai terbawa ke tidur? Karena ternyata ada kewajiban yang belum kami kerjakan. Setelah terbangun baru sadar, oh ternyata saya belum sholat isya. Oh ternyata saya tadi dapat pesan ibu seperti. Maka memang sebelum tidur itu, usahakan semuanya itu menjadi sudah teratasi semua. Contoh lagi misalkan, ada orang agar tidak terbebani, setiap mau tidur itu, dia itu selalu memaafkan seluruh kesalahan orang yang pernah dilakukan. Dan itu malah diriwayat disebut dia bagian dari ahli surga. Jadi mau tidur tuh jangan bawa kejengkelan, jangan bawa dendam, sehingga tidurnya kita nikmat. Jadi sebelum tidur kita review hari itu ngapain aja ya, betul. apa ya yang bikin salah hari ini gitu ya Pak Ustadz ya. Mbak Galuh kan pernah baca buku juga. Jadi selain mereview, terus kira-kira saya besok mau apa. Dan kemudian ketika kita sudah jalani dengan benar kan, terus kita mau tidur itu, alhamdulillah hari ini menjadi bagian perjalanan hidup kami yang terbaik. Ya Allah, semoga besok juga menjadi masterpiece bagi perjalanan hidup kami. Nah, tidur dengannya. Tapi kadang kalau misalnya habis nangis gitu tuh langsung cepet tidur aja gitu. Karena matanya udah. Kalau ini curhat nih Pak Ustadz. Semalam nih Pak Ustadz. Nih Pak Ustadz, kalau tidur terlalu banyak itu juga kurang baik ya Pak Ustadz. Bahkan Nabi juga dulu kalau terlalu banyak tidur dibangunkan gitu ya Pak ya. Jadi terlalu banyak tidur juga tidak baik. Kalau di dunia kedokteran, penelitian, kurang tidur maupun kelebihan tidur itu sama-sama tidak bagus bagi kesehatan. Oleh karena itu, tidurlah yang cukup saja. Ada orang-orang yang sangat terlatih, tidur sehari dalam 24 jam itu 5 jam sudah cukup. Dia sudah terlatih cukup lama. Tapi kualitas tidurnya, maka kalau tadi ditanya tidur itu adalah satu, kuantitasnya, jumlah waktu tidurnya, tapi yang tidak kalah penting adalah kualitas tidurnya. Nah, mari karena tidur ini penting, mulai sekarang diatur kuantitasnya tercukupi, kualitasnya terjaga. Bangun tidur fresh. Yang cantik tambah cantik, yang cakep tetap cakep, yang pinter tambah pinter. Mau tidur tenang, bangun tidur semakin tenang. Tapi itu ada faktor ini nggak Pak? Kan
aku kan tidur jam 12 nih, bangun subuh, tapi nanti pas udah jam 8, jam setengah 9, jam 9 itu mulai ngantuk lagi. Itu faktornya gara-gara kenapa, Pak? Karena kan tadi tidurnya hanya 4 jam. Padahal kita harusnya butuhnya kan 7 dan 8 jam toh. Maka wajar ketika jam 8 sudah mulai ditagih itu kekurangannya itu. Utangnya tadi ya, Bos. Nah, maka disitulah kita perlu ngatur. Hati-hati kalau anak muda masih ke kampus naik motor, jangan dalam keadaan ngantuk. Ya, jadi kalau ngantuk jangan naik kendaraan sendiri. Minum kopi. Ini Pak, anak-anak ini sekarang lagi tren kopi. Iya, betul. Misalkan kalau ngerjain apa gitu di coffee shop, ada kopi-kopi tertentu yang menjadi seleranya teman-teman nih. Salah satunya adalah kopi-kopi yang dari Aceh atau dari mana gitu, yang konon katanya bikin lebih melek, lebih seger gitu katanya Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz? Iya. Ya, kopi pada dasarnya dalam takaran tertentu kan tidak masalah. Cuman permasalahannya jangan sampai kita itu memaksa diri dengan kopi terus kemudian tidak tidur. Ya, kalau pas mau belajar kita kan butuh fresh gitu ya, seger, baca jadi melek gitu ya. Tapi kan jangan sampai kemudian jatah tidur kita yang seharusnya terpenuhi jadi tidak terpenuhi. Kan sekali waktu kan kita memang punya tugas bikin laporan. Karena tadi kuliahnya juga sampai sore, ini laporannya butuh sekian halaman, ya enggak masalah. Sementara pakai kopi, kalau kopi enggak masalah. Tapi beberapa suplemen yang kandungan kalorinya tinggi, yang pengennya instan, itu sebaiknya tidak digunakan. Karena beberapa laporan itu sangat mengganggu, diantaranya adalah mengganggu fungsi ginjal. Jadi kalau kopi ya secukupnya. Ada yang tanya, berapa Pak? Iya Pak, berapa? Jumlah kopi ya kalau ukurannya bisa berbeda-beda tergantung jenis kopinya. Tapi kalau habis minum kopi kita denyut jantungnya sudah begitu tinggi, hati-hati, sebaiknya mulai dikendalikan. Dan kopi kan memang macam-macam, tergantung prosesnya, sifat keasamannya juga berbeda-beda. Nah, semakin mengenali kopi, ada kopi yang sangat disukai Norma loh. Kopi nang aku katanya. Kopi nang aku dengan bismillah. Kopi nang itu sukanya Norma itu. Kopi nang aku. Nah Pak Ustadz, kalau gitu nih, kalau suplemen-suplemen harus diperhatikan, ada nggak sih Pak Ustadz bahan-bahan alami yang membuat tidur kita nyenyak gitu? Kalau adik-adik beberapa ini kan rame itu, makan atau mengkonsumsi pisang itu mengantarkan tidur menjadi nyaman. Nah, boleh mengkonsumsi pisang, ya, yang dekat aja sama kita gitu. Nah, pisang aja. Ada yang lain ada, tapi daripada belinya jauh, pisang aja. Malah ini mahasiswa kami melakukan proposal penelitian. Jadi dia memadukan antara dampak makan pisang dan kiwi. Nah, tapi kan kiwi belinya di negara tetangga. Nah, yang kita pisang saja. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah mampir ke sini. Besok kita main ke tempat Pak Ustadz ya teman-teman. Kita akan tanya-tanya lagi. Terima kasih banyak, dan juga pemirsa terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Kita sudah tahu banyak nih mengenai bagaimana pola tidur yang sehat bagi anak muda ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Nigaluh. Saya Putra. Saya Norma. Kita bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.